warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majzuz. Shadaqallahul azim. Surat Al-Hud ayat 108. Kaum muslimin jemaah tarawih yang dirahmati Allah, kembali kita pada kesempatan kali ini untuk tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala tak bosan-bosannya mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dapat kita pastikan siapapun orangnya, apapun gelar yang ia raih, serta bagaimanapun pandangan orang terhadapnya di tengah-tengah masyarakat, jangankan untuk membayar nikmat-nikmat Allah tersebut, menghitung saja tidak punya daya atau kekuatan manusia itu, Pak. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak dapat tidak kita sebagai manusia yang berakal dan beragama, dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka, rasa syukur kita kepada Allah itu harus tetap sama. Kemudian selawat beringat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan pemikir-pemikir Islam sekaligus ahli ibadah selalu mengatakan Nabi Muhammad itu adalah insanul kamil, manusia sempurna. Apa yang dimaksud oleh ilmuwan-ilmuwan muslim itu dengan kesempurnaan Nabi Muhammad sebagai manusia, yaitu kemampuan menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani, yang dua kebutuhan itu adalah merupakan hakikat manusia. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah kita sebagai umat Nabi Muhammad bisa meraih posisi insanul kamil tersebut, atau paling tidak bisa mendekati, atau jangan-jangan kesempurnaan itu hanya dimiliki untuk Nabi Muhammad semata saja? Pertanyaan ini dijawab oleh seorang pemikir Islam dan sekaligus ahli ibadah pada abad klasik bernama Jalaluddin Rumi. Beliau mengatakan, kita sebagai umat Nabi Muhammad paling tidak itu bisa mendekati posisi insanul kamil tersebut dengan catatan kita harus mencontoh, kita harus meniru, serta kita harus meneladani perilaku Nabi Muhammad. Karena perilaku Nabi Muhammad itu adalah cerminan dari Al-Quran.
Sedangkan Al-Quran itu adalah firman Allah, dan hakul yakin Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha suci. Maka dari itu kaum muslimin rahmati Allah, di dalam diri kita ini yang unsur rohani itu adalah sumbernya dari nilai-nilai ketuhanan. Bapak Ibu jemaah tarwih yang dirahmati Allah, surat Al-Hud ayat 108 yang sudah kita bacakan di awal tadi artinya, dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Allah menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Kaum muslimin jamaah tarwih yang dirahmati Allah, melihat penafsiran dari kalangan mufassirun, baik ahli-ahli tafsir abad klasik ataupun di abad modern, Pak. Di dalam menafsirkan surat Al-Hud ayat 108 ini, yaitu berbicara tentang persoalan memaknai kebahagiaan, Pak. Apapun agama manusia itu kaum muslimin rahmati Allah, siapapun orangnya, apapun latar belakang budayanya, apapun latar belakang sukunya, ketika memaknai atau membumikan atau menerapkan kebahagiaan itu sangat beragam di tengah-tengah masyarakat. Ada sebahagian manusia itu puncak kebahagiaan bagi mereka adalah tatkala dia mendapatkan uang atau materi. Ada juga sebahagian manusia ketika meraih kebahagiaan itu tatkala dia mendapatkan sebuah pekerjaan. Ada juga sebahagian manusia itu tatkala meraih kebahagiaan itu, terutama bagi mahasiswa yang sudah sampai pada tahap wisuda. Dan ada juga sebahagian dari kita itu, kebahagiaan yang dia pahami atau yang dia raih itu adalah tatkala yang selama ini mungkin dia masih sendiri atau jomblo, tiba-tiba ada orang yang ingin ta'aruf sama dia. Ada juga sebahagian orang memaknai kebahagiaan itu adalah di saat dia menghabiskan uangnya untuk membantu orang lain, Pak. Dan ada juga sebahagian orang, kebahagiaan itu dia pahami adalah dia bahagia tatkala membahagiakan orang lain. Dan ada juga sebahagian dari kita, kebahagiaan itu ketika dia mendapatkan musibah. Dan ada juga sebahagian dari orang itu dia meraih kebahagiaan tatkala dia berada di dalam kesendirian, Pak. Artinya kaum muslimin jamaah tarwih yang dirahmati Allah, begitu ragam, begitu kompleks dan multi tafsir manusia-manusia di dalam memaknai kebahagiaan itu sendiri. Dari beberapa contoh yang kita sampaikan tadi, ada yang mengatakan kebahagiaan itu hanya pemenuhan kebutuhan jasmani saja. Dan ada yang sebahagian kelompok yang kedua, kebahagiaan itu adalah memenuhi kebutuhan rohaninya. Dari semua perbedaan atau multi tafsir manusia di dalam memaknai kebahagiaan itu, ada yang menarik menurut pemikir Islam, Pak, yang hidup pada abad pertengahan, yang bernama Ibnu Sina.
Yang mana kita kenal Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan muslim, bukan hanya seorang ahli dokter, Pak. Tetapi juga dia seorang fuqaha. Apa yang beliau katakan kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati Allah? Menurut Ibnu Sina, kebahagiaan itu adalah yang ada di dalam diri kita, bukan keadaan di luar dari diri kita. Apa yang ingin disampaikan oleh Ibnu Sina, keadaan di luar dari kita itu, kaum muslimin rahmati Allah, bahwasanya kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh popularitas manusia. Bahwasanya kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh kekayaan manusia itu sendiri. Kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh kepangkatan manusia itu sendiri. Justru kebahagiaan itu adalah yang bersumber dari dalam diri manusia itu sendiri, Pak. Apa yang dimaksud yang bersumber dari dalam diri manusia itu, kaum muslimin rahmati Allah? Ketika kemampuan kita di dalam bagaimana cara kita, sikap kita, dan pandangan kita di dalam melihat dunia ini, kaum muslimin rahmati Allah. Itulah yang disebut dengan Ibnu Sina itu kebahagiaan yang sejati yang harus dipahami oleh manusia. Artinya ada keseimbangan antara pikiran, antara tubuh, dan antara jiwa manusia itu sendiri. Sederhananya kaum muslimin rahmati Allah, kata Ibnu Sina, yaitu kemampuan kita untuk memahami keseimbangan unsur jasmani dan unsur rohani manusia itu sendiri, Pak. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati Allah, tatkala sadar atau tidak sadar, kita justru seakan-akan terlupakan dua hakikat penciptaan manusia itu sendiri. Yang jelas unsur jasmani dan rohani dari hakikat manusia itu, setiap detiknya itu harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, harus dipenuhi vitamin-vitaminnya, dan harus dipenuhi nutrisi-nutrisinya. Pertanyaannya kaum muslimin rahmati Allah, sudah sejauh mana dua hakikat kehidupan kita itu sudah dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya? Karena apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena jasmani dan rohani ini, keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa ini yang akan menentukan makna kebahagiaan kita itu di dalam menjalankan kehidupan dunia. Jangan kita sampai terjebak apa yang dikhawatirkan oleh Jalaluddin Rumi tadi, Pak. Apa yang beliau katakan? Rumah yang gelap itu adalah rumah yang tanpa ada kekasih. Rumah diibaratkan oleh Rumi ini adalah hati kita, Pak. Sedangkan tanpa kekasih itu adalah diibaratkan dengan Allah. Jadi hati yang gelap, hati yang hitam, maka kebahagiaan tidak didapatkan. Maka itu tandanya nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ketuhanan, atau nilai-nilai kerohanian yang ada dalam diri kita itu tidak dibawa ikut serta di dalam menjalankan kehidupan ini. Sehingga apa? Hati kita akan menjadi gelap. Rumah itu akan menjadi gelap. Maka ketika apapun yang kita lakukan di dunia ini, kata Rumi, apakah kita menjadi seorang pendidik
maka hadirkanlah nilai-nilai ketuhanan itu di dalam profesi kita sebagai seorang pendidik, Pak. Ketika kita seorang pengusaha, maka hadirkanlah nilai-nilai ketuhanan itu di dalam profesi kita itu, Pak. Ketika kita seorang politisi, maka hadirkanlah nilai-nilai ketuhanan itu di dalam profesi kita. Ketika kita hidup di dalam berorganisasi, maka hadirkanlah nilai-nilai ketuhanan itu di dalam organisasi kita itu. Maka insya Allah ini yang disebut oleh Ar-Rumi, kebahagiaan itu pasti akan diraih atau didapatkan oleh manusia. Kita tidak bisa mengelak, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Terkadang justru jasmani kita yang sering dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya daripada unsur rohani kita. Sehingga apa yang terjadi? Kebahagiaan yang kita dapatkan itu hanya kebahagiaan sesaat. Maka dari itu, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati Allah, tatkala selama ini kita selalu banyak berdoa dan meminta serta bermohon kepada Allah, ada sebahagian permintaan manusia itu dalam waktu dekat dikabulkan. Ada juga dalam waktu yang menengah dikabulkan. Bahkan ada dalam jangka waktu yang sangat lama itu tidak dikabulkan, Pak. Maka sering terucap bagi kita sebagai manusia, rata-rata manusia itu berdoa selalu mendapatkan kebahagiaan. Apakah kebahagiaan materi atau kebahagiaan rohani? Maka secara tidak sadar sering kita mengeluarkan sebuah kalimat, yang kalimat ini justru sebenarnya adalah mengecilkan nilai-nilai ketuhanan itu tanpa kita sadari. Terucap, Allah tidak lagi adil sama kita, Tuhan tidak lagi sayang sama kita. Padahal karena kita selama ini hanya memahami kebahagiaan itu dari sisi jasmani saja, maka selalu berpikir di dalam diri kita, Allah akan mengabulkan permintaan-permintaan manusia itu adalah dengan cara Allah itu sendiri, bukan dengan cara kita, Pak. Allah akan mengabulkan permohonan-permohonan kita itu adalah dengan kehendak Allah itu sendiri, bukan dengan kehendak kita. Selama ini itulah seolah-olah kita memahami kebahagiaan atau permintaan atau permohonan kita itu adalah dikabulkan menurut cara ataupun menurut kehendak kita. Maka disinilah letaknya manusia itu jauh dari nilai-nilai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati Allah, ini sebagai bahan introspeksi untuk kita semua, bahwasanya kebahagiaan itu adalah ditentukan dari dalam diri kita, yaitu keseimbangan antara pikiran, tubuh dan jiwa, atau keseimbangan kebutuhan jasmani dan rohani kita. Justru kebahagiaan itu bukan ditentukan dari di luar keadaan diri kita, seperti halnya popularitas, kekayaan, jabatan ataupun materi. Terima kasih, banyak maaf, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.